Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrara sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa khaliqus samawati wal ardin wa mukalliful insi wal jin wal malaikatil muqarrabin ay ya'buduhu ibadatal mukhlisin. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fama lillahi illa ad-dinul khalisul matin fa innahu aghnal aghniya an syirkatil musyarikin. Wassalatu ala nabiyhi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala jami'in nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram, di mana bermaksiat di dalamnya konsekuensinya lebih besar dari bermaksiat di luarnya. Pada bulan haram juga dilarang untuk berperang karena kemuliaan bulan haram tersebut. Dan di bulan Dzulhijjah ini terdapat Al-Aid Al-Kabir, juga puncak ibadah haji dan juga ibadah kurban. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Dzulhijjah juga merupakan bulan ke-12 dari sistem penanggalan kalender Hijriyah, yang berarti dengan berakhirnya bulan Dzulhijjah ini berakhir pula penanggalan kalender tahun ini, dan segera kita akan memasuki tahun baru. Maka mari kita mengantar akhir tahun ini dan menyambut tahun baru yang akan datang dengan meningkatkan kualitas amal kita. Dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin terdapat sebuah hadis yang menceritakan ketika Mu'adz hendak berangkat ke Yaman karena utusan dari Rasulullah, dia meminta wasiat dan pesan-pesan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberinya satu wasiat, yaitu akhlis dinak yakfikal qalil minal amal. Murnikanlah agamamu, murnikanlah amalmu. Niscaya dengan kemurnian itu sedikit amal sudah dapat mencukupimu. Lalu bagaimana cara kita untuk memurnikan amal kita? Cara memurnikan amal kita ialah dengan memurnikan niat kita. Karena semua amal tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Seperti hadis riwayat dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia mempunyai niat masing-masing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasanya antara satu dengan yang lain berbeda pula niatnya.
Sebagian ada yang beribadah karena mengharapkan kemuliaan dan kenikmatan di akhirat nanti, insya Allah akan mendapatkannya. Ada pula yang beribadah karena takut dan ingin dijauhkan dari api neraka, insya Allah akan dijauhkan. Ada pula yang beribadah karena menginginkan kesejahteraan hidup di dunia dan kelebihan rezeki, insya Allah akan disejahterakan dan dilapangkan rezeki. Ada pula yang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni karenanya, insya Allah kelak akan bertemu dengannya. Sebelum melanjutkan, saya akan bercerita dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah bersabda bahwa orang pertama yang akan ditanya di hari kiamat nanti itu ada 3. Orang pertama adalah orang ahli ilmu. Dia ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan dengan ilmumu? Dia menjawab, ya Rabb, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Tuhanku, dengan ilmuku aku beribadah kepadamu di malam dan siang. Kemudian Allah menjawab, kadzab, bohong. Para malaikat di situ juga ikut meneriakinya, bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun alim. Sebenarnya kamu ini kan hanya ingin mendapatkan pujian, oh ternyata si fulan ini alim ya. Ala faqad qila dzalik, bukankah udah ada yang ngomong gitu, kamu udah dipuji kan? Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan harta yang banyak, orang yang diberikan harta yang banyak. Allah bertanya, laqad an'amtu 'alaika famadza sana'ta. Aku telah memberikan kenikmatan padamu, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Dia menjawab, ya Rabb, kuntu atasaddaqu ana al-laili wan nahar. Tuhanku, dengan nikmat yang kau berikan padaku, aku bersedekah di malam dan siang. Seperti yang pertama tadi, Allah memakinya, kadzab, bohong. Para malaikat juga ikut meneriakinya, bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun jawadu. Bukankah kamu itu hanya ingin mendapatkan pujian, oh si fulan ini loh penyantun, oh dermawan. Ala faqad qila dzalik. Kamu udah dipuji kan? Udah ada yang ngomong gitu kan? Ya udah. Itu yang kedua. Sedangkan yang terakhir, wa rajulun qutila fi sabilillah. Seorang yang terbunuh di jalan Allah, seseorang yang mati syahid. Allah bertanya seperti dua orang tadi, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Rabb, amarta bil jihad faqataltu hatta qutiltu. Tuhanku, engkau memerintahkan aku untuk berjihad, kemudian aku berjihad, lalu aku terbunuh. Kadzab, lagi-lagi Allah menyangkalnya, kamu bohong. Wa taqulu lahul malaikah, malaikat juga bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun syuja'un. Sebenarnya kamu hanya ingin mendapatkan predikat pemberani, pahlawan, martir,
kesatria, ya kan? Ya kan? Ala faqad qila zalik, bukankah udah ada yang ngomong gitu kan? Ya kan? Udah dipuji kan? Ya udah. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, "Tsumma khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi." Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk pahaku. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqin tus'aru naru jahannamu bihim yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, api neraka pertama kali dinyalakan di hari kiamat besok untuk membakar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa niat yang salah dalam beribadah tidak akan berakhir dengan baik. Alih-alih mendapatkan ganjaran dan surga, kita malah akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan siksa. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Mereka bertiga berniat seperti itu dan mereka sudah mendapatkan pujian dari manusia seperti yang mereka niatkan dan inginkan. Lah, bukannya kita sudah mengucapkan usolli lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya niat bukan semata-mata ungkapan atau pernyataan lisan belaka, tapi juga adanya kehendak yang muncul dari dalam hati yang menggerakkan lisan kita untuk berucap demikian dan menggerakkan tubuh kita untuk mengamalkan seperti yang kita niatkan. Jika kita beramal tanpa adanya kehendak dalam hati, ya ungkapan lisan pun gak ada artinya. Ribuan kali kita mengucapkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, gak akan ada artinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, amalan hanya merupakan jasad belaka. Amalan ibarat jasad belaka. Jasad saja. Apa yang bisa dilakukan jasad? Tidak ada. Bukankah kita lihat banyak orang yang mendahului kita? Bukankah kita sering melihat makhluk-makhluk yang kehilangan nyawanya? Apa yang bisa mereka lakukan dengan jasad mereka? Gak ada. Tidak ada yang bisa dilakukan jasad tanpa ruh. Lalu apa ruh dari amal kita? Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya dia mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bahwasanya amal itu hanya merupakan tubuh saja, sedangkan ruhnya itu adalah adanya sirrul ikhlas dalam amal tersebut, adanya keikhlasan, adanya kemurnian. Kalau tidak ada, maka itu tidak ada ruhnya, sama sekali tidak ada ruhnya. Seperti yang terjadi pada kisah 3 orang tadi. Apa yang bisa dilakukan oleh ibadah mereka? Apa yang bisa dilakukan sedekah mereka? Apa yang bisa dilakukan oleh kesyahidan mereka? Tidak ada. Untuk itu dalam beramal
paling penting untuk memperhatikan kemurnian niat kita. Niat yang berada dalam hati, bukan yang berada dalam lisan. Karena apa yang berada dalam lisan kita ini biasanya seperti biasanya, usolli lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala. Itu semata-mata hanya sugesti yang diajarkan oleh para ulama kita, yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i untuk mensugesti diri kita, untuk memancing hati kita, untuk mengingatkan hati kita apa yang akan kita lakukan dan untuk siapa kita melakukan dan apa tujuan kita melakukan. Kita diajarkan untuk mensugesti dan mengingatkan diri kita bahwa sholat kita, puasa kita, segala amal kita lillahi ta'ala. Di ujung niat yang biasanya kita ucapkan, ayo, aku ini mau sholat, ayo hatiku, ayo khusyuk, ayo kita ini akan menghadap Allah. Kira-kira seperti itu fungsi kita melafalkan niat dalam lisan. Tapi perlu kita ingat bahwa itu bukanlah niat yang sebenarnya. Dalam hadis juga disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya Allah tidak memandang pada jasad kita, tidak memandang rupa kita, tapi memandang pada hati kita. Kalau misalkan amal kita tadi ibarat sebuah jasad, gak penting mau kamu ras kulit putih, mau ras kulit gelap, mau ibadahmu jungkar-jungkir, mau ibadahmu sampai kakimu bengkak, tapi kalau hatimu tidak benar-benar berniat untuk melakukan, maka itu ya seperti jasad tanpa ruh saja. Sebagaimana firman Allah tentang kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bukan dagingnya, bukan darahnya yang akan sampai kepada Allah. Nggak akan, dua-duanya itu tidak akan sampai kepada Allah. Lalu apa yang sampai pada Allah? Apa kurban yang diterima oleh Allah? Yaitu ketakwaan kita. Allah tidak melihat seberapa harga domba yang kita beli, seberbesar sapi yang kita sembelih. Tidak. Allah hanya melihat apakah ketakwaan kita itu benar-benar ada. Apakah hati kita itu benar-benar berkurban, atau hanya tubuhnya saja yang berkurban. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah dan perlu saya ingatkan, dalam beribadah jangan sampai kita mengharapkan imbalan atau pahala diberikan di dunia ini. Kenapa? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah dan ladang untuk akhirat nanti. Dunia ini didesain hanya untuk menjadi ladang tempat kita menanam amal,
bukan untuk memanen apa yang kita tanam. Mengapa demikian? Ibnu Athaillah As-Sakandari kembali menjelaskan dalam hikamnya, innama ja'alad daral akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'min. Sebenarnya Allah menjadikan darul akhirah, negeri akhirat, sebagai tempat untuk membalas hamba-hambanya yang beriman. Mengapa demikian? Tidak langsung saja di dunia. Lianna hadhihi dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahu. Karena negeri dunia ini tidak mampu untuk menampung apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Sangat besar pahala yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Sedangkan dunia terlalu kecil dan terlalu lemah untuk menampungnya. Maka jangan sampai kita mengharapkan balasan konten di dunia ini, kecuali kalau Anda menginginkan kiamat, karena dunia sama sekali tidak mampu menampung balasan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Karena Allah terlalu sayang pada kita. Karena Allah menghormati kita, mengagungkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memberikan balasan di dunia ini, dengan cara tidak memberikan balasan di negeri yang tidak abadi ini. Kenapa? Karena ketika negeri dunia ini hancur, hilang pula balasan kita. Maka dari itu Allah menyediakan tempat yang khusus didesain untuk menjadi tempat balasan bagi hamba-hamba yang beriman. Itulah mengapa malaikat Harut dan Marut ketika ditawari, kalian mau disiksa di dunia atau disiksa di akhirat, mereka berdua sepakat ingin disiksa di dunia. Kenapa? Kalau disiksa di dunia paling ya sampai kiamat, tapi kalau disiksa di akhirat, wah, nggak ada sampai kapannya ini. Mereka menukar, mereka membeli ampunan di akhirat dengan siksa di dunia. Kenapa? Karena siksa di dunia ada akhirnya, siksa di akhirat nggak ada akhirnya, nggak ada batasnya. Maka dari itu, apapun yang kita niatkan dari beribadah, itu sebenarnya bukan pahala, tapi kita membeli dunia dengan akhirat. Kita membeli dunia dengan akhirat. Yang paling parah, kita membeli makhluk dengan menggunakan Al-Khaliq. Ya Allah, saya ingin kenikmatan di dunia. Ya Allah, saya ingin harta yang melimpah. Ya Allah, saya ingin ini. Saya bayar menggunakan pahala sholat saya. Saya bayar menggunakan pahala zikir saya. Saya bayar menggunakan pahala sholat duha saya. Na'udzubillah. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita jadikan akhir tahun ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas amal kita dan memurnikan niat kita.
Dan mari kita sembelih, mari kita kurbankan bahaim-bahaim yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat kebinatangan meliputi keserakahan dan lain-lain. Mari kita sembelih semuanya. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakastaqimi. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.